Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kajian komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu konsep dasar media komunikasi, unsur-unsur komunikasi, teori komunikasi massa, serta bagaimana media memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, memahami media bukan hanya tentang bagaimana teknologi digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai media dapat menjadi ruang untuk membangun pemahaman, membentuk opini, menyampaikan nilai-nilai kebaikan, dan juga menghadirkan komunikasi yang bertanggung jawab. Persepsi awal kita harus menanyakan mengapa media komunikasi penting. Sebelum kita masuk lebih jauh, coba kita perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita bangun tidur, seringkali hal yang pertama kita lakukan adalah melihat informasi melalui smartphone. Kita membaca berita, membuka media sosial, menonton video, atau mendengarkan berbagai informasi melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa manusia modern hampir tidak pernah terlepas dari media komunikasi. Media seperti televisi, radio, internet, YouTube, Instagram, sehingga berbagai platform digital adalah menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Media tidak hanya menjadi tempat menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang yang mempengaruhi cara manusia berpikir, bersikap, dan memahami realitas di sekitarnya. Karena itu, media komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Konsep dasar media. Media komunikasi secara sederhana, media komunikasi dapat dipahami sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau lembaga sebagai komunikator kepada penerima pesan atau komunikat. Media menjadi jembatan yang menghubungkan antara penyampai pesan dengan penerima pesan. Contohnya, seorang pendakwah yang menyampaikan pesan Islam melalui YouTube menggunakan media digital sebagai sarana agar pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam perkembangannya, media komunikasi mengalami perubahan yang sangat-sangat besar. Jika dahulu komunikasi banyak dilakukan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, saat ini masyarakat banyak menggunakan media digital yang lebih cepat, interaktif, mampu menjangkau audiens tanpa batas ruang dan waktu. Jadi, kalau kita mau membahas, ada beberapa unsur-unsur komunikasi dalam proses komunikasi, terdapat beberapa unsur yang paling utama dan harus dipahami. Pertama adalah komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Kedua adalah pesan, yaitu informasi, gagasan, atau nilai-nilai yang ingin disampaikan. Dan ketiga adalah media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Keempat adalah komunikan, yaitu pihak yang menerima dan memahami pesan. Dan yang terakhir adalah efek, yaitu perubahan atau pengaruh yang muncul setelah proses komunikasi terjadi. Kelima unsur tersebut saling berkaitan. Sebuah komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila komunikator mampu menyampaikan pesan melalui media yang tepat kepada komunikan yang sesuai sehingga menghasilkan efek yang diharapkan. Media komunikasi dalam perspektif Islam, dalam perspektif komunikasi dan juga penyiaran Islam, media memiliki posisi yang sangat-sangat strategis. Media bukan hanya dipandang sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Media dapat digunakan sebagai ruang edukasi, dakwah, penyebaran informasi yang bermanfaat, serta membangun kesadaran masyarakat. Namun penggunaan media juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga etika komunikasi, serta melakukan tabayun atau memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Hal ini menjadi penting karena media memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk pemahaman masyarakat. Informasi yang disampaikan secara benar dapat memberikan manfaat, tetapi jika informasi tidak sesuai dengan fakta, dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media kepada khalayak yang sangat-sangat luas. Berbeda dengan komunikasi interpersonal yang hanya melibatkan beberapa orang. Komunikasi massa memiliki karakteristik, yaitu lewat pesan yang dapat diterima oleh banyak orang dalam waktu yang relatif bersamaan. Dalam kajian komunikasi massa, terdapat beberapa teori penting
Yang pertama adalah teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Apa yang sering diberitakan media dapat mempengaruhi perhatian publik terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah uses and gratification theory. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima pesan pasif, tetapi juga menjadi penerima pesan aktif. Memilih media sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti kebutuhan informasi, hiburan, pendidikan, interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah teori framing. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki cara tertentu dalam membingkai sebuah peristiwa, sehingga masyarakat dapat memahami suatu realitas dari sudut pandang tertentu. Media, yang terakhir, media dan konstruksi realitas. Mahasiswa sekalian, kita harus perlu memiliki pemahaman bahwa media tidak hanya menyampaikan realitas, tetapi juga membentuk cara masyarakat melihat realitas. Sebuah peristiwa yang sama dapat diberitakan dengan sudut pandang yang berbeda, tergantung bagaimana media memilih informasi, menentukan narasi, dan menampilkan pesan. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi media agar mampu memahami informasi secara kritis. Sebagai mahasiswa komunikasi, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi kita juga harus menjadi komunikator yang mampu menghasilkan pesan yang berkualitas. Contoh, fenomena media komunikasi. Salah satu fenomena yang dapat kita lihat adalah perubahan metode dakwah dari pendekatan konvensional menuju media digital. Dahulu, dakwah banyak dilakukan melalui masjid, majelis ilmu, atau pertemuan langsung. Saat ini, dakwah dapat dilakukan melalui podcast, YouTube, Instagram, berbagai platform digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi komunikator Islam untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun, tantangannya adalah bagaimana pesan yang disampaikan tetap memiliki nilai edukatif, santun, dan sesuai dengan prinsip komunikasi Islam. Jadi, kita harus merefleksi. Refleksi pembelajaran dari pembahasan hari ini adalah kita dapat memahami bahwa media komunikasi bukan hanya sekedar alat teknologi. Media merupakan bagian dari proses sosial manusia yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, membentuk opini, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, memahami media berarti memahami bagaimana sebuah pesan dapat dikemas dan disampaikan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan yang paling akhir ini, instruksi tugas mahasiswa sebagai bentuk pemahaman terhadap materi hari ini. Silahkan lakukan analisis terhadap salah satu media komunikasi, bebas, terserah teman-teman mahasiswa memilih, mulai dari YouTube, Instagram, atau portal berita. Tugasnya adalah analisis media tersebut dengan berdasarkan satu, unsur-unsur komunikasi yang terdapat di dalamnya. 2, bagaimana pesan disampaikan kepada khalayak. 3, teori komunikasi atau teori media yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Hasil analisis dapat disusun secara sederhana, namun tetap menggunakan konsep akademik yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir, closing statement saya, demikian pembelajaran hari ini tentang konsep dasar media komunikasi dan teori media. Semoga materi ini dapat menjadi dasar bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dalam memahami perkembangan media, membangun kemampuan analisis, serta mengembangkan praktik komunikasi yang efektif, kreatif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.